Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-16. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 23 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 13 sampai 18. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib,
dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat, lalu berangkatlah mereka dengan perahu. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat sejumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi saat masih muda. Ia melayani sebagai nabi selama 40 tahun dan menyaksikan peristiwa sejarah tragis yang dialami umat Yehuda, yaitu pembuangan ke Babilonia dan penderitaan yang mereka alami karenanya. Yerusalem hancur dan bait Allah pun dilululantakan. Kekacauan politik, ekonomi, keagamaan ada di depan mata Yeremia. Ada ketidakadilan, ada penyembahan berhala, sementara itu para pemimpin Yehuda sendiri tidak dapat dipercaya, mereka kehilangan integritas. Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem ini berantakan, umat Allah tercerai-berai. Maka, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan sebuah firman penghakiman terhadap dosa-dosa raja dan para pemimpin Yehuda. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Namun di samping kecaman ini,
Allah juga memberikan pengharapan yang besar akan restorasi dan keselamatan Yehuda, yakni bahwa Ia akan mengumpulkan sisa dombanya dari segala negeri. Mereka akan bertambah banyak, dan untuk umatnya itu, Allah berjanji akan memberikan gembala-gembala baik yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan keadilan dan kasih karunia. Dan akan tiba waktunya di mana Allah akan menumbuhkan tunas adil Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan inilah nama yang akan diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara-saudari terkasih, kita yang hidup pada zaman sekarang mengenal gembala yang baik itu. Dia adalah Yesus Kristus. Kristus telah melakukan karya keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus, kita sekarang tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Injil hari ini menyadarkan kita bahwa kehidupan Kristus Sang Gembala baik dan para muridnya itu berat. Sengsara dan kematian Kristus tentu saja memang berat, tetapi pekerjaan misionernya sendiri juga berat. Begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun mereka tidak sempat. Yesus berkata, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Tetapi orang banyak mengikuti mereka, sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Tetapi ketika Yesus turun dari perahu dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang seperti domba-domba yang tidak bergembala, dan Ia mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Meskipun lelah, Yesus tidak menolak ataupun meninggalkan umatnya yang datang kepadanya, tetapi menyambut mereka dan mengajarkan banyak hal dengan penuh belas kasih. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita bersyukur kepada Yesus atas belas kasih-Nya kepada kita. Melalui belas kasih-Nya, kita yang tadinya jauh dari Bapa, kini menjadi dekat. Ia menjadi pendamaian bagi kita. Beberapa poin penting dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini dapat kita amalkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Pertama, kita dipanggil untuk menjadi pemelihara kesatuan dan pembawa pendamaian. Dalam bacaan pertama, Tuhan menyatakan kemarahan-Nya kepada mereka yang membinasakan dan mencerai-beraikan umat domba-dombanya. Tidak patutlah kita menjadi pemecah belah umat. Menjadi pembawa dan pemelihara kedamaian akan membawa ketentraman dan keselamatan dalam keluarga gerejawi kita. Kedua, sama seperti Kristus, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasihan. Seperti Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, kita juga mau hidup dan melayani atas dasar kasih. Janganlah kita biarkan hati kita dipenuhi oleh amarah, iri hati, dengki, dan permusuhan. Karena itu akan membuat gereja kita terpecah belah, menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama.
Semoga Tuhan memberkati kita secara berlimpah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.